Saudara, bukan hanya Bible quiz saja, ada sesuatu yang juga lebih menarik lagi. Saudara, di bulan Februari ini kita akan ada quiz, bukan quiz ya, kayak challenge. Selain dari Bible quiz itu udah ya, dibungkus, tutup rapi Bible quiz. Akan ada challenge selain dari Bible quiz itu. Dan hadiahnya gak kalah spektakuler saudara, hadiahnya adalah 3 juta rupiah saudara. Jadi di Bible Month bulan Februari ini akan ada sebuah challenge. Dan di challenge itu kita akan dapat hadiah 3 juta rupiah buat satu orang. Nah, challenge-nya apa? Akan diberitahu minggu depan. Ini hanya trailer aja, hanya teaser aja. Nanti akan diberitahu minggu depan karena berhubung minggu ini masih Januari jadi belum sah kalau saya umumkan minggu ini. Diumumkan minggu depan, nanti akan challenge itu dilombakan di akhir bulan Februari, betul ya? Di akhir bulan Februari. Hadiahnya adalah 3 juta rupiah. Saudara, lumayan bisa buat handphone baru, bisa buat beli tab, bisa buat beli macam-macam lah saudara. 3 juta rupiah. Saudara, itu untuk Bible Month. Seru banget. Bayangin saudara, yang butuh baca Alkitab itu saudara. Yang butuh mengerti Alkitab itu saudara. Tapi yang mau fasilitasi supaya saudara semangat baca Alkitab itu dari gereja ini. Betapa cintanya gereja ini sama saudara. Untuk saudara baca Alkitab dan lebih mengenal lagi firman Tuhan. Saudara, hari ini ada sebuah rahasia firman Tuhan. Yang saya akan kupaskan buat setiap kita. Ada sebuah rahasia dalam firman Tuhan. Yang ternyata ini adalah sesuatu yang sangat powerful. Yang ternyata ini adalah sesuatu yang kalau kita mengerti, kalau kita hidupi, bukan hanya know it, tapi juga live it. Kalau kita bukan hanya pahami, tapi juga hidupi, akan jadi sesuatu yang sangat powerful dalam hidup kita. There is a secret weapon, ada sebuah senjata rahasia called gratitude. There is a secret weapon, ada sebuah senjata rahasia bernama ucapan syukur. There is a secret weapon, saya gak tahu ucapan syukur persisnya itu gratitude atau thanksgiving. Tapi di bahasa Indonesianya ada sebuah kuasa, ada sebuah power yang sangat luar biasa dalam yang namanya ucapan syukur. Banyak orang berpikir, oh ya kalau aku mengucap syukur itu kan hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Sama seperti kalau kita ada orang say thank you ke kita, maka kita akan happy. Kita ngasih sesuatu ke orang itu dan orang itu bilang terima kasih, maka itu akan menyenangkan hati kita. Tapi ternyata saudara dalam yang namanya ucapan syukur itu bukan hanya sesimpel itu. Ini sungguh-sungguh sebuah secret weapon. Sebuah senjata rahasia yang sangat powerful. Yang hari ini saya mau kupas buat setiap kita. Boleh next. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena ini ternyata adalah sebuah senjata rahasia. Saat kita mengucap syukur di tengah kekurangan, maka ada sesuatu yang ajaib akan terjadi yang akan nanti kita bahas. Saat kita mengucap syukur di dalam yang namanya kelemahan, maka akan ada sesuatu yang terjadi di balik itu saat kita mengucap syukur. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi poinnya hari ini adalah sesimpel mengucap syukur. Meskipun itu gak mudah. Kadang-kadang kita mengucap syukur hanya lip service. Kita tuh sering gombalin Tuhan saudara. Kita ini sering gombal sama Tuhan. I love you Tuhan. Tapi di hatinya enggak. Kita sering bilang thank you Tuhan. Aku mengucap syukur buat segala sesuatunya. Padahal sebenarnya di hatinya kita ngedumel. Di hati kita lagi ngomel-ngomel, kenapa sih Tuhan aku harus ngalamin ini, kenapa sih Tuhan aku harus begini. Kita ini sering lip service sama Tuhan, kalau kata Tuhan Allah gombal kamu. Karena kita sering kali hanya dengan kata-kata tapi gak dengan hati kita yang paling dalam. Nah kenapa sih kita perlu mengucap syukur? Boleh di next. Yang pertama, ucapan syukur membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Saudara, saat kita di tengah dunia yang penuh dengan badai, di tengah dunia yang penuh dengan masalah, saudara, dan detik kita mengucap syukur, tanpa kita sadari kita sedang masuk dalam yang namanya hadirat Tuhan. Kita sedang datang menghadap kepada Tuhan. Kok bisa pastor? Boleh di next. Bukan ini. Kok salah? Bentar ya. Enggak, harusnya yang Mazmur benar kok. Nah, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saat kita bersyukur, saudara, itulah entrance. Itulah pintu masuk, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam kehadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau saudara berharap menghadap Tuhan dengan ngedumel, dengan saudara ngomel, saudara, itu bukan yang seperti firman Tuhan tulis. Saat kita mengucap syukur, disitulah kita masuk dalam yang namanya hadirat Tuhan. Banyak orang tanya sama saya, Pastor, gimana sih caranya aku bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Apalagi saat aku ini seakan-akan lagi down. Rasanya apiku ini lagi padam. Rasanya aku ini lagi gak berapi-api buat Tuhan, buat berdoa aja sulit. Saya beritahu satu jurus, mengucap syukur. Datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat hidup terbaik yang kau berikan buat aku. Terima kasih buat suami, buat istri, buat anak, buat keluarga terbaik yang kau berikan buat aku. Terima kasih Tuhan. Dan dalam ucapan syukur itulah, tahu-tahu kita sudah ada di dalam gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita bergirang bukan karena kita gak ada masalah. Kita bergirang karena Dia yang girangkan kita. Dari ucapan syukur yang mengalir di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, next. Ucapan syukur membawa mujizat pelipat gandaan. Saudara, saya hari ini ambil 4 poin. Yang sebenarnya masih banyak lagi poin yang lainnya. Ada ucapan syukur membawa kita lebih cepat dalam proses. Itu saat Daud di tengah prosesnya dikejar-kejar sama Saul, dia mengucap syukur. Dan di situ Tuhan bukakan pintu jalan keluar. Tuhan bukakan pintu solusi, mengucap syukur. Tapi saya nggak bahas itu hari ini. Masih ada banyak lagi. Yang saya bahas hari ini 4 poin penting. Yang kedua adalah ucapan syukur membawa mujizat pelipat gandaan. Gimana ceritanya Pastor? Next. Yohanes 6 ayat 11. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, bayangkan hari itu Yesus sedang berhadapan dengan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan wanita. Di tangannya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia angkat dan dia mengucap syukur. Dan disitulah terjadi sebuah mujizat pelipat gandaan. Tuhan Yesus gak angkat dan berkata, Bapak ini tolong lipat kali gandakan ya. Bapak tolong lakukan ini, tolong enggak. Dia angkat roti dan ikan itu. Dan dia mengucap syukur. Kenapa? Karena Yesus tahu dalam sebuah ucapan syukur ada sebuah pelipat gandaan. Saudara, kadang-kadang ya saat kita ini kekurangan, saat kita ini tahu kita ngitung nih gajiku sekian, gak akan cukup buat aku hari ini planning bulan ini untuk pergi ke sini, planning bulan ini untuk ini, apalagi bentar lagi Sincaan yang udah nikah, yang punya anak udah harus ngasih angpau. Gak akan cukup Tuhan. Tapi saudara, ada satu jurus yang hari ini saya mau kasih tahu buat setiap kita. Ucapkan syukur.
Kalau perlu saudara angkat di hadapan Tuhan, Tuhan nih loh rekeningku cuma sekian. And I thank you. Aku mengucap syukur di hadapanmu. Engkau Tuhan yang sanggup melipat kali gandakan. Saudara saat saya ya, kalau kadang-kadang di rekening saya ini udah gak ada uang saudara. Apa yang saya lakukan, saya buka e-banking saya saudara, saya angkat di hadapan Tuhan. Saya buka pakai layarnya, saya angkat. Thank you ya Tuhan, aku tahu Engkau menyediakan lebih dari yang saya butuhkan. Engkau yang akan selalu cukupkan. Saya bilang sama Tuhan saudara, saya ini selalu punya anugerah pas-pasan. Bukan pas-pasan gimana, tapi pas butuh, pas ada. Pas mau ganti mobil, pas ada. Pas mau beli rumah, pas ada, pas-pasan. Pas mau liburan ke luar negeri, pas ada juga. Kadang-kadang kita gak perlu berkelimpahan sampai gimana kok saudara. Tapi dia akan cukupkan saat kita membutuhkan. Tapi itu datangnya dari mana? Ucapan syukur. Dan saat kita angkat di hadapan Tuhan, thank you Tuhan. I thank you, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Yang mungkin lagi OTW Tuhan. Lagi OTW berkatnya nih, aku gak tahu gimana caranya. Tapi lagi di jalan Tuhan, thank you Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Itulah sebuah kunci dari sebuah mujizat pelipat kali gandaan. Saudara dalam hal apapun, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Next. Poin yang ketiga. Ucapan syukur membawa mujizat kebangkitan. Saudara dalam ucapan syukur ada sebuah mujizat kebangkitan. Ada sebuah mujizat kesembuhan. Ada sebuah mujizat buat daging kita, buat tubuh kita. Nah boleh next. Saat Yesus ada dengan Lazarus yang sudah mati. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara saat hari itu Lazarus mati. Lazarus sakit, Lazarus mati. Yesus sengaja pergi. Tunggu 3-4 hari atau 3 hari saya lupa. Tunggu sekian hari sampai Lazarus ini sudah mati, sudah busuk dalam arti sudah nggak mungkin lah untuk bangkit lagi. Dan Yesus baru datang kembali. Yesus datang kembali dan Maria dengan nangis dengan berkata, Tuhan, kalau saja engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati. Tapi hari itu saat Yesus berkata, buka kuburannya. Buka itu penutup kuburannya. Dan Yesus berkata saat Yesus berhadapan dengan mayat Lazarus. Dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Saudara ada sebuah mujizat kebangkitan saat kita mengucap syukur. Apapun dalam hidupmu yang sedang mati. Dan kau rindu itu untuk bangkit kembali. Mari bangkitkan itu dengan cara apa? Mengucap syukur. Mungkin kau sedang melihat keluargamu. Keluargamu sudah mati dalam yang namanya keharmonisan. Mungkin keluargamu sedang mengalami yang namanya kematian dalam yang namanya hubungan satu dengan yang lainnya. Saudara, maka kalau saudara sedang mengalami itu, saudara butuh satu senjata, mengucap syukur. Dan Tuhan akan bangkitkan semua yang mati dalam hidup kita. Tuhan akan bangkitkan lagi. Bahkan semua yang sekarat dalam hidup kita. Dia sanggup bangkitkan lewat yang namanya apa? Ucapan syukur. Kalau saudara ada yang berkata, Pastor aku sedang ngalamin bisnisku ini udah hampir mati. Bisnisku ini sedang dalam ambang krisis. Aku gak tahu harus gimana. Kayaknya buat hidup mati segan, hidup pun tak mau. Banyak orang yang ngalamin itu. Saya mau bilang hari ini. Satu jurus yang bisa kita pakai, ucapan syukur. Pastor, tapi masa aku mengucap syukur di tengah kematian? Saudara, Tuhan aja mengucap syukur di tengah kematian Lazarus. Bisakah kita angkat di hadapan Tuhan, Tuhan thank you. Meskipun bisnisku ini hampir mati. Tapi aku mengucap syukur karena engkau tetap berkati aku. Aku mengucap syukur untuk berkat yang kau berikan. Aku tahu kau punya rencana yang ajaib. Aku tahu kau punya rencana yang sangat luar biasa. Dan mengucap syukur. Dan saya percaya saat ada ucapan syukur yang mengalir dari hati kita yang paling dalam. Itu akan menggetarkan pintu surga.
Itu akan menggedor pintu surga. Dan disitulah malaikat akan sibuk buat mencari jalan, buat membangkitkan lagi semua yang mati dalam hidup kita. Akan ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kirimkan dengan dahsyat lewat yang namanya ucapan syukur. Saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka semua pintu akan mulai terbuka. Saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan, dan bukakan jalan. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, ucapan syukur mendatangkan perkenanan Tuhan. Bentar. Dan buat saya ini adalah poin terpenting, saudara. Karena buat saya hidup, tujuan saya hidup adalah untuk menyenangkan hati Dia. Tujuan saya hidup dan semua yang saya lewati, saya cuma minta Tuhan buat aku selalu berkenan di hadapan-Mu. Buat aku selalu berkenan mendapatkan perkenanan-Mu. Saya mau ajak kita belajar firman Tuhan. Ini agak panjang ayatnya, boleh next. Bentar, saya minum dulu. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, hari itu ada Yakub punya dua istri. Satu Lea dan Rahel. Lea adalah istri yang kurang dicintai, bahkan mungkin tidak dicintai. Tapi Rahel adalah istri yang sangat dicintai, berhubung nama saya Stephanie Rahel. Jadi saya juga berbangga dengan yang bernama Rahel. Saudara, Rahel sangat dicintai. Rahel ini dikejar sama Yakub 14 tahun, saudara. Saya ini pacaran sama suami saya yang sekarang ini 12 tahun, di courting 2 tahun, lumayan saudara. Untung gak 14 tahun. Saudara, hari itu Lea tidak dicintai, tapi Rahel sangat dicintai. Tapi ada sesuatu yang menarik. Kalau saudara pelajari, saya lupa mau masukin pohon keluarganya. Silsilahnya, saya lupa mau masukin. Saudara, kalau saudara pelajari, Yesus, Raja segala raja, Juru Selamat dunia, itu lahir bukan dari keturunan Rahel, tapi justru lahir dari keturunan Lea. Saudara, kalau saudara pelajari, maka yang namanya Tuhan Yesus anak Daud itu, lahir bukan dari keturunan Rahel yang dicintai oleh Yakub begitu rupa. Tapi justru lahir dari keturunan Lea. Ada apa dengan Lea? Dan siapa sebenarnya yang akhirnya melanjutkan itu? Saudara, Lea melahirkan sekian banyak anak. Ada satu anak bernama Yehuda yang Tuhan pilih, Tuhan tunjuk untuk melanjutkan keturunan sampai Daud, sampai seterusnya sampai Maria, dan lahirlah Yesus. Yesus anak Daud, Lion of Judah. Karena Yesus adalah keturunan Yehuda. Boleh tadi ini ayat yang ke-32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, anak pertama Lea. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Anak pertama Lea. Next. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula kepada anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon, anak kedua. Next. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, fokusnya semuanya adalah menyenangkan hati suaminya. Fokusnya adalah untuk mendapatkan hati suaminya. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Oleh sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Anak ketiga, Ruben, Simeon, dan Lewi. Next, dan ayat keempat, anak keempat. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan
lagi. Saudara perhatikan baik-baik kisah ini. Lea punya 4 anak. Anak yang pertama dikasih nama Ruben. Karena katanya, aku melahirkan seorang anak laki-laki, pasti tentunya suamiku akan sayang kepada aku. Anak kedua dikasih nama Simeon. Dan dia pun berkata, ini kedua kalinya aku melahirkan seorang anak laki-laki, tentunya suamiku akan lebih mencintai aku. Anak ketiga, fokusnya masih sama, Lewi. Sekarang pasti suamiku akan mencintai aku. Tapi yang berbeda adalah anak keempat. Fokusnya sudah bukan tentang mencari perkenanan manusia. Bukan untuk disukai oleh suaminya, dicintai oleh suaminya. Tapi anak keempat, Yehuda. Dia coba berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat keturunan di mana dia mengangkat ucapan syukur itu kepada Tuhan. Lahirlah sang juru selamat bernama Yesus. Kok bisa? Saudara, ini adalah poin penting buat setiap kita. Banyak orang mencari, mengejar perkenanan manusia. Banyak orang mengejar yang aku pengennya disukai sama manusia. Kalau ditolak orang rasanya tuh kayak gak bisa. Pengennya selalu diterima, pengennya disukai orang. Saudara, let me tell you something. Semakin saudara mengejar perkenanan manusia, saudara akan capek sendiri kok. Semakin saudara mengejar perkenanan manusia, semakin saudara mengejar yang saudara ingin dengar baik dari manusia, semakin saudara akan capek dan bahkan mungkin saudara gak akan dapatkan itu. Tapi saat kita ubah fokus kita dari mengejar perkenanan manusia, ubah jadi sebuah ucapan syukur. Yakubnya berubah gak? Gak berubah. Keadaannya berubah gak? Gak berubah. Keadaannya masih sama, tapi ada yang berbeda hasilnya dari hanya kita mengejar manusia. Diubah menjadi sebuah ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Dengan kondisi yang sama, dengan situasi yang sama. Tapi ucapan syukurnya membedakan dari anak-anak yang lainnya. Sampai Yehuda dipilih Tuhan. Untuk jadi jadi keturunan dari situlah keturunan lahir Lion of Judah. Dari situlah keturunan tongkat kerajaan Yehuda. Saudara, dari sebuah ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa menghadapin masalah. Kita bisa menghadapi sangat banyak masalah. Masalahnya berubah enggak? Mungkin enggak. Yakub mencintai Lea enggak? Sampai akhir juga enggak. Tapi yang membedakan adalah saat ucapan syukur itu naik di hadapan Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan punya 1001 macam cara untuk membuktikan kuasanya, untuk menunjukkan perkenanannya, untuk menunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Kita pengennya, oh Tuhan, kalau setelah aku mengucap syukur, Yakub jadi sayang dong sama aku. Suamiku jadi sayang dong sama aku. Kita fokusnya pengennya di hal itu. Tapi ternyata Tuhan punya jalan lain yang jauh lebih penting dan jauh lebih berharga. Buat Tuhan, Lea, udah kamu nikmati aja. Karena Tuhan pun sayang banget kok sama kamu. Tuhan sangat sayang sama Lea. Udah nikmatin aja ucapan syukur. Dan saat itu naik ucapan syukur. Bahkan Tuhan berikan yang jauh lebih dari yang Lea bayangkan. Lea cuma pengen dapat cinta dari Yakub. Itu bertahan berapa lama sih hidup manusia? Tapi Tuhan berikan yang lebih dari itu sebuah perjanjian dengan anaknya yang bernama Yehuda. Karena ada ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Saudara, ucapan syukur adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Saya mau bilang buat setiap kita, mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin ini hal simple, mungkin ini hal sederhana yang saudara sering dengar. Tentang mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Saudara, lagu Kristen ya saudara paling banyak itu judulnya terima kasih. Kalau saudara bilang, mari kita nyanyikan lagu sama-sama terima kasih Tuhan. Banyak banget. Ada terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih itu sangat banyak lagu terima kasih. Belum yang lagu thank you. Belum lagu ku bersyukur. Lagu ku bersyukur banyak sekali. Ku bersyukur Bapa yang kita nyanyikan.
Terus ku mau selalu bersyukur, semuanya banyak. Kenapa? Karena itu sangat penting buat kita. Tapi seringkali itu jadi angin lalu buat kita saat Tuhan berkata, Tuhan ingatkan sekali lagi. Nah ucapkan syukur, nah ucapkan syukur, nah ucapkan syukur. Tapi ternyata itu sebuah senjata, itu sebuah rahasia yang sangat powerful. Kalau kita bisa buka dengan kunci yang namanya ucapan syukur, ceklek. Dan sebuah pintu yang besar itu akan terbuka. Satu kunci kecil bisa membuka pintu yang sangat besar. Dan namanya adalah ucapan syukur. Hari ini saya mau ajak setiap body next. Tadi poin ucapan syukur membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa mujizat pelipat gandaan. Membawa mujizat kebangkitan. Dan mendatangkan perkenanan Tuhan. Sekali lagi ini baru 4 dari sekian banyak yang saya gak bahas. Tapi intinya saudara, mengucap syukur adalah sebuah senjata yang sangat powerful. Sebuah senjata yang sangat kuasanya luar biasa. Mari ucapkan syukur. Jangan ngomel, jangan ngedumel. Jangan hati kita ini kalau bahasa Jawanya tuh ngedumel terus. Kenapa sih gini, kenapa sih gini. Saudara punya gak sih teman yang seperti itu? Apapun dicacat. Kalau bisa ini tuh kan udah dibilangin gak pakai baju itu jelek, kenapa sih pakai baju itu? Tuh kan kamu tuh udah kayak badut tau gak sih, gak cocok masa atasnya merah bawahnya kuning udah kayak McDonald. Semuanya dicacat. Karena apa? Hatinya gak ada ucapan syukur dalam hatinya. Dan saudara apakah nyaman hidup sama orang seperti itu? Gak nyaman saya rasa. Suami saya ini saudara karena terbiasa, beliau ini selalu dari kecil, dari masih muda, selalu kalau ibadah itu jadi I.O. Di belakang layar yang ngurusin semua sound semuanya, dalam arti kalau soundnya jelek dia akan lari ke belakang. Kasih tahu ini soundnya jelek, ini gini. Kalau musiknya jelek dia akan lari ke depan, wah bulak balik. Sampai akhirnya saudara, setiap kali ibadah dia akan terbiasa duduk bukan menikmati hadirat Tuhan. Tapi ngekritikin. Ini harusnya gini, ini salah ini kayak gini. Saudara saya aja yang jadi istrinya yang sangat mencintai dia. Gemes saudara. Saya bilang udahlah duduk, nikmati hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan gak usah ngomel. Sampai akhirnya itu setelah, saya belum jadi istri waktu itu. Saya masih jadi pacar. Sampai akhirnya sekarang dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia bisa duduk dan bilang, Tuhan aku mau menikmati hadirat-Mu. Tapi hidup bersama dengan orang yang kerjaannya ngomel gak akan menyenangkan saudara. Tapi berbeda dengan orang yang kerjaannya setiap hari adalah mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ucapan syukur itulah yang akan membuka pintu demi pintu dalam hidup kita. Yang akan membuka pintu demi pintu untuk kita masuk dalam kehidupan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Boleh kita nyanyikan sama-sama, aku bersyukur Bapa. Saya sudah pesen saudara, udah request lagu. Jadi gak akan ketukar ku bersyukurnya. Mari sama-sama hari ini kita ambil waktu sederhana ini, singkat ini. Untuk datang ke hadapan Tuhan. And say thank you buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Just say thank you. Bolehkah kita datang tidak dengan meminta sesuatu hari ini?